Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Matahari, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas skema klasifikasi arsip. Sebelum kita merancang skema klasifikasi arsip, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu skema dan apa itu klasifikasi dan apa itu arsip dan cara pemberkasan dan alat yang digunakan. Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Klasifikasi arsip adalah tanda, sandi, pengenal, urusan atau masalah dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan masalah yang dikandung arsip. Sedangkan indeks adalah suatu tanda petunjuk, daftar pengenal dari berkas. Tunjuk silang. Tunjuk silang adalah sarana untuk mempertemukan istilah yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama dan adanya hubungan antara satu berkas dengan berkas yang lainnya. Klasifikasi arsip ada dua. Yang pertama, klasifikasi substantif, yaitu kegiatan operasional organisasi yang melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, klasifikasi fasilitatif adalah kegiatan penunjang tugas pokok organisasi. Selanjutnya, sistem pemberkasan abjad. Sistem pemberkasan abjad adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah dibuat didasarkan pada urutan abjad A sampai Z dari nama orang maupun nama badan atau organisasi. Prosedur pemberkasan arsip: yang pertama pemeriksaan, yang kedua pengindeksan, yang ketiga pengkodean, yang keempat pembuatan tunjuk silang, yang kelima penyortiran, yang keenam pembuatan label. Selanjutnya, peralatan yang digunakan untuk penyimpanan arsip. 1. Yang digunakan untuk penyimpanan arsip: yang pertama perangkat lunak terdiri dari kode klasifikasi dan indeks. Yang kedua perangkat keras terdiri dari sekat, filing kabinet, folder, label, dan kotak arsip. Terbagi dua. Yang pertama, indeks relatif. Indeks relatif disusun dari skema klasifikasi arsip, diatur dengan urutan abjad, subjek, disertai kode. Indeks relatif berfungsi untuk memudahkan dalam pencarian golongan subjek saat melakukan penataan arsip. Sedangkan daftar indeks disusun dari subjek berkas yang ada. Tabel dari arsip yang saya miliki: KTP, KK, lapor SMA, ijazah. Setelah ini saya akan mempraktekkan cara bagaimana mendapatkan kode dari semua arsip tersebut. Nah, yang saya contohkan yaitu nama Indah Mentari dengan unit 1 Indah, dengan unit 2 Mentari. 2 Aguswin dengan unit 1 Aguswin, unit 2-nya kosong, unit 3-nya kosong. Kalau ada nama suku, marga, atau nama keturunan, maka yang didahulukan nama keturunan, suku, atau marga tersebut. Seperti Indah Mentari Caniago, maka yang akan didahulukan Caniago. Selanjutnya, indeks relatif. Indeks relatif terdiri dari subjek dan kode, dengan subjek yang didahului berdasarkan abjad. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menentukan kode klasifikasi dari suatu arsip dan peralatan pemberkasan arsip dan cara menggunakannya serta penemuan kembali arsip. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemberian nomor terhadap arsip yang saya punya, yaitu rapor, ijazah, KK, dan KTP. Saya akan memberikan kode klasifikasi pada lapor. Lapor termasuk masalah substantif dengan kode DN, yaitu pendidikan
dasar dan menengah. DM-nya 0, DM03 pembinaan sekolah menengah atas. Kosong 3-nya penilaian hasil belajar. Jadi kode klasifikasinya yaitu DM0303 penilaian hasil belajar. Selanjutnya ijazah. Ijazah di sini saya punya ijazah perguruan tinggi. Kode ijazah perguruan tinggi yaitu PP dengan bagian perkuliahan. Kemudian 03 ijazah dan transkrip. Kemudian 00 ijazah. Jadi penomorannya yaitu PP 0300 ijazah. Nah, KK digunakan di pendidikan. Saya buat kodenya dengan DN 0304. Akhir KTP. KTP termasuk kepada bagian pendaftaran penduduk. Dengan kode 47113. Ini di bawah pemerintahan daerah. Yang digunakan untuk pemberkasan arsip yang pertama map, yang kedua label, yang ketiga kota arsip. Selanjutnya masukkan arsip yang berhubungan tentang pendidikan ke dalam satu map. Kemudian tulis pada label tandanya. Masukkan ke dalam kotak arsip yang sudah diberi sekat. Yang kedua, untuk mempermudah penemuan kembali arsip bisa dilihat di tabel dengan sandi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.